Halo Sobat Komunikasi, saya Putri Kuntum Resi Maharani dari KPI E240413101026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu yang cukup menjadi perhatian publik, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka 18.000 per dolar Amerika Serikat, serta anjloknya indeks harga saham gabungan ke level terendah dalam 5 tahun terakhir. Dari sudut pandang komunikasi, kasus ini menunjukkan bahwa pasar dan masyarakat sangat sensitif terhadap informasi yang beredar. Isu ini semakin ramai diperbincangkan setelah muncul kabar mengenai dugaan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kabar tersebut langsung dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara yang menegaskan bahwa tidak ada pengunduran diri maupun pencopotan Menteri Keuangan. Di media sosial udah ramai? Nggak ada. Kemarin? Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan, tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Di tengah beredarnya isu tersebut, pasar justru menunjukkan reaksi negatifnya. Nilai tukar rupiah ditutup melemah hingga 18,39 perak per dolar Asia Serikat. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga mengalami penurunan lebih dari 4%. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran dari pelaku pasar maupun masyarakat. Menurut sejumlah pakar ekonomi, pelemahan rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kenaikan imbal hasil atau yield US Treasury dan dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Di sisi lainnya, terdapat faktor domestik yang turut memengaruhi, yaitu munculnya kekhawatiran terhadap tata kelola fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Dari sudut pandang komunikasi, kasus ini menunjukkan bahwa pasar dan masyarakat sangat sensitif terhadap informasi yang beredar. Rumornya, pernyataan pejabat maupun persepsi terhadap kebijakan pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, komunikasi pemerintah yang transparan, cepat, dan konsisten menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Selain persoalan ekonomi, perhatian publik juga tertuju pada perkembangan polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan ini memasuki perkembangan baru setelah Partai Demokrat melalui juru bicaranya, yaitu Herzaki Mahendra Putra, membantah tudingan yang mengaitkan partainya dan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu tersebut. Herzaki menilai berbagai tudingan yang beredar tidak berdasarkan, justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih mendesak, seperti penanganan bencana di Sumatera. Ia mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus pada upaya kemanusiaan dan pemulihan pasca bencana dibanding memperkeruh situasi dengan spekulasi politik. Polemik ini terus berkembang setelah kubu Roy Suryo membantah informasi yang menyebut berkas perkara kasus ijazah Jokowi telah dinyatakan lengkap atau P21. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian maupun kejaksaan terkait status perkara tersebut. Pihak Roy Suryo menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural dan dugaan cacat administrasi dalam proses penyidikan. Pelapor dalam kasus ini mendesak agar proses hukum segera dilanjutkan hingga tahap persidangan. Beralih dari dinamika politik dan hukum dalam negeri, perhatian dunia juga tertuju pada misi kemanusiaan yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di Palestina. Sebanyak 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya kembali ke tanah air setelah sebelumnya ditahan oleh Israel saat berupaya mengantarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Kepulangan para relawan ini difasilitasi oleh pemerintah Turki dan disambut langsung oleh keluarga, pejabat pemerintah Indonesia, serta perwakilan Palestina setibanya di Bandara Soekarno-Hatta.
Peristiwa ini menjadi contoh bagaimana diplomasi internasional dan kerjasama antar negara berperan penting dalam melindungi warga negara yang menghadapi persoalan di luar negeri. Perhatian publik juga tertuju pada kondisi ekonomi nasional. Ancaman terhadap konsumsi rumah tangga pada tahun 2026 dinilai semakin besar akibat meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK serta menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah. Data menunjukkan bahwa puluhan ribu pekerja mengalami PHK dalam beberapa tahun terakhir, sementara sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan daya beli. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Para ekonomi menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjaga stabilitas pendapatan masyarakat agar dampaknya tidak semakin meluas. Topik terakhir yang juga banyak menjadi perbincangan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Kehadiran AI seperti ChatGPT memberikan banyak kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran terkait penyalahgunaan untuk melakukan kecurangan akademik, mulai dari pengerjaan tugas hingga penyusunan karya ilmiah. Bahkan muncul tren penggunaan jasa joki berbasis AI yang memicu perdebatan mengenai etika pendidikan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang lebih cepat, serta membantu tenaga pengajar dalam proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa AI menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara bijak. Dari berbagai isu tersebut dapat dilihat bahwa informasi yang beredar di masyarakat tidak hanya memengaruhi cara pandang publik, tetapi juga dapat berdampak pada aspek sosial, politik, ekonomi, hingga pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis, memverifikasi informasi yang diterima, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Di era digital saat ini, kemampuan memahami arus informasi menjadi salah satu kunci penting dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.